Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri, Salok Tafiana, dan rekan saya Sili Maulida. Kami dari jurusan S1 Akuntansi semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini kami akan memaparkan materi tentang akuntansi internasional dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Teori Akuntansi kelas 5C. Masuk ke materi yang pertama, yaitu akuntansi internasional. Akuntansi keuangan dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya diterapkan. Setiap negara memiliki perbedaan sejarah, nilai, budaya, sistem politik, dan ekonomi, serta juga berada pada berbagai tahapan perkembangan ekonomi. Pengaruh-pengaruh nasional ini berinteraksi satu sama lain yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan dan penerapan praktik-praktik akuntansi keuangan dan prosedur-prosedur pelaporannya. Korporasi multinasional yang beroperasi di banyak negara mungkin menghasilkan lebih dari setengah pendapatannya di luar Amerika Serikat. Oleh karena perkembangan kebangsaan, standar akuntansi keuangan yang diterapkan pada data akuntansi yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ini seringkali berbeda secara signifikan di antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini menuntut adanya kebutuhan terhadap laporan keuangan yang bersifat global untuk meningkatkan perdagangan. Namun, munculnya korporasi-korporasi dan organisasi multinasional seperti European Union, General Agreement on Traffic and Trade, American Free Trade Agreement telah membuat pelaporan keuangan transnasional semakin umum. Lalu yang selanjutnya, ada masalah-masalah akuntansi bisnis internasional. Exposure pertama, suatu perusahaan terhadap akuntansi internasional seringkali terjadi karena pembelian atau penjualan unit-unit barang dagang dengan entitas asing. Berurusan dengan perusahaan-perusahaan asing menghadirkan beberapa permasalahan unik. Yang pertama, terdapat kemungkinan keuntungan dan kerugian valuta asing di antara waktu suatu pesanan dibuat atau diterima dan waktu pembayarannya. Dalam hal ini, perubahan dalam nilai mata uang secara relatif akan menyebabkan adanya keuntungan dan kerugian valuta. Selain itu, sulit untuk memperoleh informasi kredit internasional, serta mengevaluasi likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan dari laporan keuangannya yang mungkin kompleks karena penggunaan bahasa yang berbeda atau prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda. Seiring meningkatnya perdagangan perusahaan di luar negeri, perusahaan mungkin perlu membuat divisi internasional. Selain itu, perusahaan juga mungkin merasa perlu untuk mengembangkan keahlian akuntansi internasional. Terakhir, perusahaan mungkin ingin meningkatkan modal dalam pasar luar negeri. Jika memang demikian, perusahaan perlu menyusun laporan keuangannya dengan cara yang bisa diterima oleh bursa saham luar negeri yang ditujunya. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan bagi para pengguna asing. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan bagi para penggunanya di luar negeri dapat mengambil salah satu dari beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan, yang diantaranya pertama, mengirimkan serangkaian laporan keuangan yang sama ke semua pengguna, baik domestik maupun asing. Yang kedua, menerjemahkan laporan keuangan yang dikirimkan ke pengguna di luar negeri dalam bahasa nasional yang digunakan di negara pengguna yang dituju. Yang ketiga, menerjemahkan laporan keuangan yang dikirimkan ke pengguna di luar negeri dalam bahasa nasional dan mata uang yang digunakan di negara pengguna yang dituju. Yang keempat, menyusun dua rangkaian laporan keuangan. Satu laporan menggunakan bahasa, mata uang, prinsip akuntansi di negara domisili perusahaan. Sementara laporan yang kedua menggunakan bahasa, mata uang, dan prinsip akuntansi di negara pengguna. Dan yang kelima, yaitu menyusun serangkaian laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima di seluruh dunia yang dituju. Lalu yang selanjutnya ada International Accounting Standard Committee. Saat ini, lebih dari 120 negara mewajibkan atau memperbolehkan penggunaan standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard, dan tujuan dari standar akuntansi global telah mendapatkan dukungan secara publik oleh banyak organisasi internasional termasuk G20,
Bank Indonesia, International Monetary Fund, Basel Committee, International Organization of Securities Commission, dan International Federation of Accountant. Sementara pada tahun 2001, IASC digantikan oleh IASB. IASB langsung memilih untuk mempertahankan seluruh IASB yang ada kecuali jika pernyataan yang dimaksud telah diganti dengan pernyataan yang baru. Selanjutnya pada tahun 2012, IASB mengumumkan prosedur penetapan standar yang baru sebagai respons terhadap komentar-komentar yang diterimanya dari permintaannya sendiri untuk melakukan konsultasi publik atas program kerjanya di masa depan. Selanjutnya pada tahun 2012, IASB mengumumkan prosedur penetapan standar yang baru sebagai respons terhadap komentar-komentar yang diterimanya dari permintaannya sendiri untuk melakukan konsultasi publik atas program kerjanya di masa depan. Selanjutnya, restrukturisasi IASC atau International Accounting Standard Committee. Pada tanggal 1 April, International Accounting Standard Committee mengalihkan tanggung jawab penerapan standar internasional kepada International Accounting Standard Board atau IASB yang dikelola oleh IFRS atau International Financial Reporting Standard Foundation. Selanjutnya, International Accounting Standard Committee memiliki peran utama sebagai pengharmonisasi badan yang memilih perlakuan akuntansi yang sudah ada pada tingkat nasional di beberapa negara, untuk kemudian mengupayakan penerimaan perlakuan tersebut di seluruh dunia, mungkin dengan beberapa modifikasi. Selanjutnya, International Accounting Standard Committee dan penerusnya yaitu International Accounting Standard Board mulai menggabungkan peran tersebut dengan perannya sebagai katalis koordinator dari gagasan-gagasan nasional dan inisiator bagi pekerjaan-pekerjaan baru di tingkat nasional. Di masa depan, peran International Accounting Standard Board atau IASB sebagai katalis dan inisiator harusnya menjadi lebih menonjol. Perubahan-perubahan dalam lingkungan akuntansi internasional serta tersirat menyatakan bahwa perubahan struktural dibutuhkan agar International Accounting Standard Committee atau IASC bisa mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang dihadapinya dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara efektif. Selanjutnya, International Accounting Standard Board. Dewan diminta berkonsultasi dengan IASB Advisory Council untuk proyek-proyek penting, keputusan agenda, dan prioritas pekerjaan. Dewan biasanya akan mengeluarkan dasar-dasar bagi kesimpulan terkait standar akuntansi internasional dan draft exposure, walaupun tidak ada ketentuan untuk melakukan dengar pendapat atau pengujian lapangan bagi setiap proyek. Dalam setiap kasus, Dewan perlu mempertimbangkan perlu tidaknya melakukan hal tersebut. Selanjutnya, ada Accounting Standard Advisory Forum atau ASAF. Tujuan ASAF adalah memperbaiki kerjasama di antara para pembuat standar pelaporan keuangan di seluruh dunia dan memberi arahan kepada International Accounting Standard Board selama mereka mengembangkan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Adapun tujuan ASAF dibentuk adalah untuk mendukung IFRS Foundation dalam tujuannya dan berkontribusi terhadap pengembangan serangkaian standar pelaporan keuangan yang sangat berkualitas, bisa dipahami, dapat dilaksanakan, dan diterima secara global dengan mempertimbangkan kepentingan publik agar dapat berguna bagi para investor dan partisipan pasar modal lainnya dalam membuat laporan keputusan terkait alokasi sumber daya dan keputusan ekonomi lainnya yang sifatnya informatif. Lalu, melegalkan dan merampingkan penugasan kolektif IASB dengan lembaga pembuat standar nasional secara global serta badan-badan regional dalam proses penetapan standarnya untuk memastikan bahwa masukan mengenai masalah-masalah teknis yang utama, baik nasional maupun regional, yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas penetapan standar yang dibahas dan juga dipertimbangkan. Lalu memfasilitasi pembahasan teknis yang efektif atas masalah-masalah penetapan standar terutama yang terdapat di dalam rencana kerja IASB atau International Accounting Standard Board. Tetapi bisa juga mencangkup permasalahan lainnya yang memiliki implikasi penting terhadap pekerjaannya secara lebih mendalam yang dilakukannya,
yang dilakukan oleh perwakilan-perwakilan yang memiliki kapabilitas profesional tingkat tinggi dan pengetahuan yang baik mengenai wilayah mereka. Penggunaan International Accounting Standard. Standar-standar akuntansi internasional dapat digunakan dalam berbagai cara. IASB ini mencatat bahwa standar-standar yang akan digunakan itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama sebagai ketentuan nasional, yang kedua sebagai dasar bagi beberapa atau seluruh ketentuan nasional, yang ketiga sebagai tolak ukur internasional bagi negara-negara yang mengembangkan ketentuannya sendiri, yang keempat oleh pihak-pihak yang berwenang untuk perusahaan-perusahaan domestik dan asing, dan yang terakhir itu oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya IASC dan IOSCO. IOSCO adalah asosiasi dari organisasi-organisasi yang meregulasi pasar sekuritas dan kontrak berjangka di dunia. Anggota IOSCO biasanya adalah Securities Commission atau regulator keuangan yang utama dari setiap negara anggota. Nah, pada tanggal 17 Desember 2003, IASB mempublikasikan 13 IAS yang telah direvisi, mengeluarkan kembali 2 IAS lainnya dan memberikan pemberitahuan terkait penarikan standarnya atas akuntansi tingkat harga atau price level accounting. Proyek perbaikan tahunan IASB. Pada bulan Juli 2006, IASB mengumumkan bahwa mereka akan memulai proyek perbaikan tahunannya. Nah, Dewan menyatakan perubahan terhadap standar-standar, betapapun kecilnya, menghabiskan waktu bagi Dewan dan menjadi beban bagi pihak lain. IASB telah mengadopsi proses tahunan untuk menangani amandemen-amandemen yang dibutuhkan tetapi tidak mendesak bagi IFRS. Masalah-masalah yang dihadapi dalam proses ini timbul dari poin-poin yang diangkat oleh IFRIC dan saran-saran dari para staf maupun praktisi dan berfokus pada area inkonsistensi dalam IFRS atau jika klarifikasi atas kata-kata yang dibutuhkan. Selanjutnya, penggunaan standar-standar IASC. Globalisasi bisnis dan keuangan telah berujung pada pengadopsian IFRS oleh lebih dari 12.000 perusahaan dari sekitar 116 negara. Pada tahun 2005, Uni Eropa mulai meminta perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara-negara bagiannya, yang mana sekuritasnya terdaftar di bursa saham yang terregulasi oleh Uni Eropa, untuk menyusun laporan keuangan konsolidasiannya berdasarkan IFRS. Selanjutnya, konvergensi IASB-FASB. Di awal tahun 2000-an, IASB dan FASB terlibat dalam upaya-upaya untuk mendapatkan serangkaian standar akuntansi internasional yang seragam. Di antara upaya-upaya tersebut adalah proyek konvergensi internasional jangka pendek atau Short Term International Convergence Project. Selanjutnya, proyek konvergensi internasional jangka pendek FASB. Tujuan proyek konvergensi internasional jangka pendek FASB ini adalah menghilangkan berbagai perbedaan di antara GAAP, AS, dan IFRS yang tidak berada di dalam cakupan proyek-proyek besar lainnya. Cakupan proyek ini dibatasi dengan perbedaan-perbedaan yang mana konvergensi di seputar penyelesaian yang sangat berkualitas dapat dicapai dalam jangka pendek, biasanya dengan memilih di antara IFRS dan GAAP AS yang ada. Materi selanjutnya tentang pengaruh standar akuntansi internasional versus GAAP AS. Pada bulan Februari 2000, SEC memilih untuk meminta perusahaan-perusahaan Amerika Serikat agar berkomentar mengenai apakah SEC itu sebaiknya mengizinkan perusahaan-perusahaan asing untuk mendaftarkan sekuritasnya di bursa saham Amerika Serikat berdasarkan aturan-aturan akuntansi internasional. Nah, dilanjutkan pada bulan April 2005 dan terakhir, Komite AAA lainnya menyatakan bahwa serangkaian standar yang sangat berkualitas yang dicapai melalui konvergensi lebih disukai daripada mengizinkan dua GAAP yang berbeda.
Dalam menjelaskan alasan mereka atas keputusan tersebut, SEC mencatat bahwa pergerakan menuju IFRS telah mulai berdampak pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, terutama perusahaan-perusahaan yang memiliki rekam jejak global yang signifikan. Selanjutnya mengenai kelebihan standar. Masalah kelebihan standar juga menjadi perhatian IASB. Selama beberapa tahun ke belakang, terjadi kenaikan permintaan secara internasional, baik dari negara-negara yang perekonomiannya maju maupun berkembang untuk serangkaian standar akuntansi yang bersifat umum dan tegas yang lebih sederhana daripada IFRS lengkap yang bisa digunakan bagi berskala kecil dan menengah. Tujuan standar ini adalah menyediakan serangkaian prinsip akuntansi yang lebih sederhana, lengkap, dan didasarkan pada IFRS lengkap. Namun, sesuai untuk perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terdaftar karena IFRS yang lengkap, dikembangkan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada tahun 1989, IASC menerbitkan kerangka konseptualnya yang berjudul Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Nah, kerangka awal menetapkan elemen-elemen tersebut terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, tujuan laporan keuangan. Yang kedua, karakteristik kualitatif yang menentukan kegunaan informasi di dalam laporan keuangan. Yang ketiga, definisi, pengakuan, dan pengukuran elemen-elemen yang membentuk laporan keuangan. Yang keempat, konsep-konsep yang terkait dengan modal dan pengelolaan modal. Kerangka awal menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menyusun laporan keuangan bertujuan umum diarahkan bagi kebutuhan informasi berbagai pengguna. Selanjutnya, pengukuran elemen-elemen laporan keuangan. Pengukuran termasuk menentukan jumlah moneter yang akan diakui dan dilaporkan bagi elemen-elemen laporan keuangan. Kerangka IFRS ini mengakui berbagai dasar pengukuran yang digunakan saat ini dengan tingkatan yang berbeda-beda dan kombinasi yang beragam di dalam laporan keuangan, termasuk biaya historis, biaya kini, nilai penyelesaian realisasi bersih (net realizable), dan nilai sekarang atau present value. Selanjutnya, konsep terkait modal dan pengelolaan modal. Masalah-masalah terakhir yang diulas di kerangka adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan modal. Dengan konsep modal keuangan, modal dapat diartikan sebagai sinonim dari aset atau ekuitas neto suatu perusahaan. Dengan konsep modal fisik, modal dianggap sebagai kapasitas produktif suatu perusahaan. Oleh karenanya, konsep-konsep pengelolaan modal dapat digunakan sebagai pengelolaan modal keuangan atau financial capital maintenance. Maksudnya, keuntungan hanya dapat diperoleh jika nilai keuangan dari aset neto pada akhir periode melebihi aset neto di awal periode, tidak termasuk setiap distribusi pada atau kontribusi dari pemilik. Yang kedua, pengelolaan modal fisik. Maksudnya, keuntungan hanya dapat diperoleh jika kapasitas produktif atau kapasitas operasi fisik suatu perusahaan melebihi kapasitas produktif fisik di awal periode. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 16, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.